Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah pengantar multimedia pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Dan kebetulan minggu ini saya ada kegiatan di luar gitu ya, yudisium, dan sengaja saya rekam supaya tetap pembelajaran tetap berlanjut, tetap tidak ketinggalan gitu ya. Dan untuk pembahasan nanti mungkin beberapa minggu ke depan kita akan membahas teknik-teknik perfilman. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak multimedia. Nah, istilah dua hal ini sudah tidak asing bagi kita yang memang bergelut di bidang informatika. Nah, jadi perangkat keras dan perangkat lunak dua hal yang memang saling berkaitan erat dengan yang namanya multimedia atau komputer. Dan komputer adalah alat pemrosesan multimedia menjadi sebuah barang ya, barang jadi atau barang multimedia itu sendiri. Nah, dan biasanya perangkat lunak ini akan mengikuti perangkat keras ya, dalam segi perkembangannya. Karena ketika perangkat lunak itu membutuhkan spek yang lebih tinggi dan apabila di pasaran perangkat kerasnya belum mumpuni, maka biasanya perangkat lunaknya itu tidak akan bisa berjalan. Makanya biasanya didahului dulu perangkat keras dulu gitu ya, baru nanti perangkat lunak akan menyesuaikan dengan perkembangan perangkat lunak yang ada di pasar, perangkat keras yang ada di pasaran. Nah, jadi perangkat lunak dalam multimedia ini adalah aplikasi yang memang pasti memfasilitasi penggunaan uh, konten multimedia ya, entah itu pengolahan teks, gambar, suara, animasi, video atau yang lainnya. Nah, apapun itu yang memang mengolah hal-hal tersebut maka bisa disebut sebagai perangkat lunak multimedia. Nah, jadi komponen multimedia dalam penggunaan perangkat lunaknya gitu ya. Contohnya perangkat lunak desain grafis yang otomatis ini merupakan perangkat lunak yang memang digunakan untuk mengolah gambar secara vektor atau foto secara raster gitu ya. Nah, banyak sekali jenis-jenisnya gitu ya. Kalau secara vektor mungkin ada Illustrator atau mungkin juga Corel. Kalau secara raster ya mungkin ada Adobe Photoshop ya, atau mungkin juga Corel Photo Paint gitu ya. Nah, dan banyak sekali ya perangkat-perangkat lunak desain grafis ini, termasuk perangkat-perangkat lunak yang dipakai di luar jurusan kita. Nah, apakah seperti SketchUp itu masuk ke perangkat desain grafis? Masuk. Nah, apakah eh, SolidWorks atau yang lainnya atau seperti AutoCAD masuk ke grafis? Itu juga masuk gitu ya. Dan memang itu mengolah gambar gitu ya. Nah, terus ada juga perangkat lunak audio ini digunakan untuk menghasilkan kualitas suara yang jernih. Ya, dari mulai merekam sehingga menjadikan sebuah suara yang bagus. Nah, jadi ketika kita merekam video, meskipun zaman sekarang itu banyak sekali beberapa aplikasi yang didasarkan kepada AI ya, atau kecerdasan buatan yang bisa ketika kita merekam itu si noise-nya itu langsung hilang. Meskipun memang beberapa perangkat lunak tidak semata-mata cuman mengolah atau menghilangkan noise gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Nah, contohnya beberapa perangkat lunak seperti Audiofi atau mungkin juga beberapa perangkat lunak Adobe Audio gitu ya, dan yang lainnya banyak sekali sebenarnya untuk beberapa mengolah seperti suara atau mengolah untuk lagu gitu ya. Nah, maka perangkat lunak audio itu tidak semata-mata menghilangkan noise, juga hampir sama seperti di grafis gitu ya, lebih kepada sisi seninya ya, supaya si audio atau si suara itu enak didengar. Nah, bagaimana mungkin standar-standar audio sudah tidak asing seperti Dolby Atmos atau yang lainnya ya. Seolah-olah kalau suaranya ada uh, kuda yang berjalan di depan ya suaranya itu berjalan dari ya datang itu dari depan. Kalau ada daun jatuh dari atas maka suaranya itu ada jatuh dari atas, atau percikan air dari bawah maka suara itu ada dari bawah. Jadi seolah-olah suara ini ya memang secara 360 derajat seperti di dunia nyata gitu ya. Maka perangkat audio ini memberikan peranan penting dalam peningkatan kualitas audio gitu ya. Nah, banyak sekali ketika kita bicara film Oscar gitu ya, ada nominasi-nominasi yang memang
memberikan nominasi khusus seperti audio terbaik, film dengan audio terbaik gitu ya. Nah, banyak gitu ya, seolah-olah memang ya bagus gitu, bukan cuman sekedar jump scare atau apapun. Nah, ketika kita bicara audio, ya kita akan memberikan pemahaman atau perasaan yang lebih ketika kita menonton atau menikmati media multimedia gitu ya. Nah, audio background mungkin sudah kita tidak asing gitu ya. Ketika kita nonton film sedih dengan audio yang sedih, seolah-olah ya perasaan kita akan terbawa sedih gitu ya. Nah, apabila audionya semangat, ketika adegannya semangat, nah kita juga seakan-akan ya menjadi semangat. Ya, itu akan membawa perasaan yang berbeda dari sisi audio itu sendiri. Nah, hal yang lain, terus ada perangkat lunak untuk animasi. Nah, perangkat lunak animasi ini bisa dibagi dua. Ya, kalau zaman sekarang ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, cocok untuk penggunaan presentasi atau pembuatan iklan gitu ya. Nah, kebanyakan animasi atau special effect zaman sekarang itu menggunakan 3 dimensi ya. Seolah-olah itu adalah nyata, seolah-olah si produknya itu sedang terbang, padahal itu adalah produk yang dibuat render dengan animasi 3 dimensi yang secara halus seperti nyata gitu ya. Atau ketika special effect di Hollywood. Nah, di sini animasi yang memberikan peranan penting. Kita tidak bisa melihat seorang raksasa asli gitu ya atau seorang Gryffindor di film Harry Potter padahal itu adalah animasi. Ya, animasi kasar seperti Upin Ipin tapi dibuat sedetail dan senyata mungkin sehingga grafisnya ya nyata gitu sampai ke pori-porinya seolah-olah nyata atau hukum-hukum fisika yang mengharuskan gerakan-gerakan tertentu itu seolah-olah menjadi nyata gitu ya. Contoh di dalam film Brave gitu ya. Nah, ketika putri sedang menaiki kuda ya seorang film Brave itu putri yang tomboy gitu ya. Rambutnya keriting. Nah, ketika seseorang rambut keriting menaiki kuda, maka si rambutnya itu akan seolah-olah seperti per. Nah, di sana itu menerapkan hukum fisika ya, supaya gerakan rambutnya itu seolah-olah nyata di sana. Dan itu perangkat lunak animasi, gitu ya. Nah, makanya animasi di sini memberikan peranan penting ya dalam multimedia. Nah, bukan cuman animasi 2 dimensi gitu ya. Meskipun animasi 2 dimensi dari Jepang ya zaman sekarang itu masih digandrungi. Kadang beberapa live action juga itu masih belum bisa menggantikan animasi 2 dimensi Jepang. Meskipun yang sekarang sedang banyak apa ya, banyak bukan mungkin persaingan gitu ya antara animasi anime Jepang dengan donghua 3 dimensi Cina. Nah, dua hal film-film itu berdasarkan novel, cerita, komik gitu ya, sama-sama menariknya gitu ya. Kalau kita baca atau nonton komik komik atau anime dari Jepang ya sama menariknya gitu ya dengan karakter dengan penceritaan atau mungkin juga ketika kita baca novel atau nonton donghua Cina gitu ya ya seolah-olah itu nyata gitu ya asli 3 dimensi dan bagus hampir sama seperti ketika kita nonton intro game gitu ya. Nah, perangkat lunak animasi ini memberikan peranan penting zaman sekarang masih belum bisa tergantikan ya. Ya bukan cuma dari film, iklan atau yang lainnya. Jadi ketika kita mempelajari animasi, animasi untuk apa sih? Meskipun yang sering kita lihat di jalanan itu ya desain grafis gitu ya, baligo atau apapun. Padahal animasi itu sama pentingnya, sama bagus ya, dan jarang sekali orang yang bisa membuat animasi sedetail mungkin gitu ya. Kadang beberapa seorang animator bekerja di Hollywood gitu ya, tanpa harus datang ke Hollywood, kerja di rumah, ya dia dapat uang ya, karena dia punya skill dalam animasi. Nah, terus ada perangkat lunak video. Nah, di sini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk merekam atau mengedit video yang kita rekam dan menghasilkan kualitas yang lebih bagus ya, ketika sudah dirender. Nah, di sini transisi, editing, efek atau apapun itu digunakan perangkat lunak video. Nah, sebelum-sebelum itu digunakan untuk apa? Kalau seandainya kita bicara pita magnetik, ya belum ada perangkat lunak video, ya mungkin digunting-gunting ya pitanya gitu ya atau klisenya gitu ya. Nah, untuk film layar tancap atau apa. Tapi zaman sekarang perangkat-perangkat lunak video itu banyak sekali ya. Ya hampir semuanya bahkan di mobile juga banyak digunakan. Cuman ya di mobile itu memang lebih praktis plusnya, cuman secara detail masih kurang gitu. Kalau seandainya kita
memerlukan efek tertentu, transisi tertentu, atau kita mau membuat beberapa keinginan kita gitu, entah dari efek dari transisi tersebut, maka perangkat lunak untuk komputer atau untuk desktop itu belum bisa digantikan oleh perangkat lunak dari mobile gitu ya. Nah, itu masih tetap gitu ya, karena ya ada beberapa kelebihan dari sini ya. Terus hal yang lain, apa fungsi perangkat lunak multimedia? Yang pertama itu adalah untuk presentasi. Yang pasti membuat presentasi yang lebih menarik dengan menambahkan gambar, video, suara, ini bisa digunakan untuk tujuan bisnis atau mungkin juga pendidikan supaya mereka lebih paham. Nah, pemahaman ketika kita mempresentasikan secara audio visual itu akan lebih mudah daripada cuman sekedar bicara saja atau memang ya sekedar hal yang lain saja. Ketika ditampilkan di sebuah video lebih-lebih lagi kalau dipraktikkan, maka hal tersebut itu akan lebih menarik ya dan lebih teringat oleh otak kita. Nah, hal yang lain ini untuk hiburan. Membuat dan mengedit konten multimedia seperti musik, video, atau foto, ini hiburan pribadi atau publik ini sangat berkaitan. Hampir sekarang tidak usah kita menjadi seorang artis sinetron, menjadi seorang selebritis, seorang selebgram juga asal dia bisa membuat konten-konten yang menarik gitu ya, yang bagus, maka dia bisa dijadikan seorang selebritis gitu ya. Dan itu memudahkan. Nah, karena apa seperti itu? Karena semua orang ini sekarang bisa mengedit beberapa konten tanpa harus menjadi seorang seorang kru film gitu ya. Nah, sudah dimudahkan dengan berbagai macam perangkat, terutama perangkat mobile gitu ya, entah Android, entah iOS gitu. Nah, di sini akan memudahkan kita. Nah, terus dari bidang pendidikan. Nah, di sini modul belajar atau pembelajaran jarak jauh ini dengan video animasi ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Contoh seperti ini, simulasi mesin mobil gitu ya. Nah, untuk power steering. Nah, untuk power steering atau untuk setir. Nah, ketika dilihatkan secara mesin mungkin akan sulit. Tapi ketika disimulasikan oleh animasi bagaimana cara kerja power steering untuk setir mobil supaya lebih ringan gitu ya. Maka mahasiswa mesin akan lebih paham gitu ya. Karena melihat simulasinya dari animasi. Hal yang lain sama juga gitu ya. Bagaimana simulasi untuk anak sipil. Nah, ada beberapa software ya, software animasi atau software desain grafis, bahkan ada software yang memang bisa mensimulasikan berat atau gaya fisika untuk ketika kita membangun sebuah gedung. Bagaimana besaran tiangnya atau yang lainnya gitu ya. Hukum-hukum fisika itu diterapkan di dalam sebuah software dan itu lebih memudahkan seorang arsitek gitu ya. Nah, terus manfaat perangkat lunak multimedia ini yang pertama komunikasi ini akan lebih menarik. Di sini perangkat lunak multimedia memberikan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang secara audio visual itu lebih enak dilihat, disaksikan gitu ya, dibandingkan dengan yang secara ngobrol gitu ya. Nah, meskipun memang ya dengan menggunakan perangkat multimedia ini ya membutuhkan beberapa sumber daya gitu ya. Nah, hal yang lain menyimpan memori yang lebih baik. Ini mereka dapat menyimpan kenangan, foto, audio, video yang dilihat diubah kapan saja dan di mana saja. Nah, perangkat multimedia secara digital zaman sekarang itu lebih membuat kita aman dalam penyimpanan atau kenangan-kenangan kita. Banyak sekali kalau ketika zaman saya kecil video dengan negatif film, dengan klise gitu ya. Nah, ketika 1 tahun, 2 tahun itu sudah blur karena terkena air gitu ya. Dan itu tidak bisa terlalu lama. Kalau zaman sekarang mungkin di print. Ketika di print sudah agak keputihan, kokleas gitu ya bahasa Sundanya. Nah, maka tinggal print saja asal kita punya perangkatnya. Apalagi ya secara penyimpanan tidak usah di komputer saja, secara penyimpanan berawan juga di beberapa drive juga bisa kita menyimpan beberapa foto di sana dengan privasi yang kita buat. Nah, dan itu lebih memudahkan ya, memudahkan kita supaya menyimpan memori yang lebih baik. Hal yang lain, proses belajar lebih cepat. Nah, yang tadi disebutkan gitu ya,
Perkembangan teknologi multimedia ini membuka jalan untuk pembelajaran online yang lebih interaktif, lebih-lebih ketika selesai zaman COVID tahun 2020. Seolah-olah kita dipecut supaya lebih cepat ya dalam pengembangan IoT, dalam proses pembelajaran atau pekerjaan di rumah gitu, work from home. Nah, maka proses pembelajaran ini akan lebih mudah. Contoh seperti ini. Banyak sekali mahasiswa informatika yang sekarang mereka lebih senang belajar di YouTube langsung daripada membeli buku di beberapa toko buku gitu ya. Nah, ketika kita baca tutorial bagaimana editing foto atau mungkin juga editing video di buku, maka akan lebih lambat mungkin ya dibanding ketika kita nonton di YouTube. Dipraktekkan secara langsung. Kita tinggal ikutin saja gitu ya. Dan itu lebih cepat di sana. Nah, hal yang lain ini menjadi surga bagi seorang yang kreatif. Nah, orang-orang yang penuh ide, penuh dengan kreativitas itu sangat dimudahkan sekali dengan adanya multimedia gitu ya. Dan mereka bisa memungkinkan menggunakan untuk pengembangan keterampilan kreatif yang memiliki outlet untuk kreativitas. Nah, industri-industri kreatif di Eropa ini sekarang menjamur ya. Di Indonesia sekarang hampir menuju ke arah sana. Nah, meskipun tidak semuanya. Nah, kalau di Eropa, malahan industri kreatif ini menjadi sebuah mata pencaharian ya, dan menjadikan sebuah aset. Bukan cuma saja kalau di Amerika itu banyak orang mempunyai aset tanah atau mungkin juga gedung itu disewakan, sehingga mereka jalan-jalan kemanapun uang tetap ngalir ke kantong mereka. Di Indonesia, ya kata Bu Sri Mulyani gitu ya, Menke, banyak sekali orang Indonesia punya aset tapi ditidurkan saja, dia tidak dapat uang, tidak dapat investasi atau apapun itu gitu ya. Nah, itu secara fisik. Nah, hal yang lain kalau secara non fisik yang tadi multimedia, ketika seorang konten kreator membuat konten multimedia, musik, video atau apapun itu diupload gitu ya di YouTube atau di apa. Nah, kapanpun ada orang yang nonton, itu seolah-olah seperti ketika kita mempunyai tanah kontrakan atau seolah-olah ketika kita mempunyai aset gitu ya. Nah, uang itu akan terus mengalir terus. Ya, padahal kita satu kali upload di sana. Ya, seolah-olah kita punya buat kos-kosan satu gitu ya. Tapi mengalir terus-menerus. Asal memang kontennya itu tidak menjemukan gitu ya. Nah, terus beberapa perangkat lunak multimedia ini seperti yang kita ketahui ya, Adobe Photoshop itu untuk pengeditan gambar yang paling populer gitu ya. Untuk editing videonya seperti Adobe Premiere gitu ya, untuk audionya seperti Audacity ya. Ini gratis gitu ya. Bisa digunakan oleh para profesional atau amatir, berfungsi merekam, mengedit atau mengoptimalkan kualitas audio. Nah, terus ada juga Blender. Nah, ini perangkat lunak animasi 3D gratis ya, serbaguna dan dapat digunakan untuk film animasi atau yang lainnya. Nah, keempat software ini tidak semata-mata menjadi software patokan. Banyak sekali software yang lain, entah itu untuk desain grafis, untuk editing video, untuk audio atau untuk 3 dimensi. Ya, terbanyak sekali. Memang kalau yang secara paling populer ini yang 4 ini ya. Nah, terus kelebihan perangkat lunak multimedia yang pertama memungkinkan kreativitas. Kreativitas itu akan semakin meningkat karena perangkat lunaknya memberikan fitur yang lebih banyak. Makanya ketika update perangkat lunak itu akan memberikan fitur yang lebih baik, lebih banyak, tidak usang. Kalau usang mereka sudah tidak asing lagi gitu ya. Contoh efek di dalam sebuah konten multimedia sedang viral gitu ya. Contoh tua-tuaan ya. Seolah-olah dia itu menjadi kakek-kakek. Nah, terus kesininya sudah usang lagi, maka harus ada efek yang baru. Nah, karena memang itu memungkinkan. Contoh hal yang lain sangat dibutuhkan juga di daerah digital. Nah, di sini di era digital yang semakin maju, penggunaan perangkat lunak multimedia ini sangat digunakan untuk kita bisa menampilkan pesan dengan cara yang lebih mudah dicerna. Lewat komik atau mungkin juga video pendek menggunakan aplikasi seperti CapCut atau apapun itu gitu ya. Nah, itu memudahkan kita gitu ya. Kita mengetahui pesan-pesan dari video, dari konten media tanpa harus panjang lebar dengan penyampaian yang sangat kreatif itu sangat memudahkan dicerna gitu ya. Nah, terus memperbaiki kinerja bisnis juga. Nah, kita tidak bisa memungkiri hampir semua perusahaan ya, di seluruh dunia mereka
zaman sekarang membutuhkan seorang DKV ya, atau desain komunikasi visual untuk bidang pemasaran atau untuk bidang humas atau untuk sosialisasi. Di sini DKP sangat berkaitan erat dengan multimedia karena memang ketika perangkat lunak multimedia ini akan efektif dalam memperbaiki kinerja bisnis ya, memperoleh konsumennya lebih banyak dan menjual produk yang dengan harga yang lebih tinggi, meningkatkan brand awareness dan menghemat waktu dan uang gitu ya. Nah, ketika kita membuat sebuah contoh video pembelajaran gitu ya, meskipun kadang pembelajaran juga ada yang sedang live atau tidak. Tapi ketika kita membuat sebuah reviewer produk yang kita gunakan, lalu banyak ditonton orang, itu akan menjadi pertimbangan kita memilih produk itu. Ya, apalagi kita tidak usah berulang-ulang kali ya eh, memberikan pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan produk itu karena sudah direkam juga. Nah, di sini itu akan menghemat waktu dan hal yang lain juga dalam bidang sosialisasi ini akan lebih memudahkan pemahaman banyak orang gitu ya. Nah, maka itu dari sisi bisnis. Nah, apa keterbatasan perangkat lunak multimedia? Yang pertama, otomatis biaya mahal. Nah, perangkat lunak multimedia ini menawarkan harga yang cukup mahal, terutama ini dari sisi perusahaan Adobe. Nah, Adobe Photoshop atau Adobe Premiere gitu ya, yang berbayar pasti mahal. Terus memerlukan keterampilan khusus ya, harus sering dilatih. Nah, di sini mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemrosesan agar dapat menggunakan perangkat lunak multimedia yang lebih efektif. Nah, pengolahan data yang lambat di sini kompleksitas multimedia ini akan menyebabkan pengolahan data multimedia menjadi lebih lambat dibandingkan dengan pengolahan data teks biasa. Contoh yang tadi disebutkan seperti ini. Ketika kita mengolah sebuah animasi Hulk gitu ya di Marvel, maka data-data atau grafik gitu ya yang dipakai itu banyak sekali ya, sehingga seolah-olah menjadi nyata, dan ketika digerakkan supaya nyata itu seperti apa gitu ya, maka pengolahan datanya itu harus secara lebih komprehensif, lebih ya lebih detail, lebih bagus gitu ya, lebih menyeluruh di sini. Nah, maka ini membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan sumber daya atau orang yang ngeditnya itu lebih banyak gitu ya. Tidak sedikit beberapa perusahaan animator gitu ya, yang disewa di perusahaan Hollywood seperti Marvel atau DC, mereka mempunyai tender untuk 1-2 menit adegan gitu ya, dan dikerjakan oleh banyak orang dan membutuhkan waktu yang lama, 1 tahun 2 tahun baru sebuah spesial efek lari cepat untuk Quicksilver atau apapun dibutuhkan waktu yang lama. Padahal ketika dijadikan sebuah video itu ya cepat gitu ya. Tapi efeknya seperti seolah-olah nyata gitu ya. Nah, hal yang lain penyebaran virus. Nah, beberapa perangkat lunak multimedia ini yang didownload di internet juga berisiko memasukkan virus di dalamnya gitu ya. Apalagi beberapa perangkat lunak yang gratis gitu. Di sini memang ya sangat memungkinkan gitu ya, ada yang virus yang memang untuk nge-crack saja atau yang nge-hack yang merusak. Nah, terus perangkat keras. Nah, di sini perkembangan teknologi multimedia sangat pesat. Nah, artikel ini akan membahas tentang berbagai macam jenis perangkat keras. Nah, jadi secara garis besar ini dibagi 3. Yang pertama, komponen utama perangkat keras multimedia. Yang pertama ada input device. Di sini adalah pengambilan data, masukkan keyboard, mouse, kamera atau mikrofon. Terus output device seperti menampilkan keluaran seperti monitor, speaker atau printer, dan ada processing ya, untuk memproses data yang diinput. Nah, seperti prosesor atau VGA ya, atau kartu grafis di sini. Nah, ada beberapa jenis perangkat keras, contohnya untuk inputan. Nah, kita sering input seperti menggunakan keyboard, juga masuk input mouse, kamera, scanner, itu juga perangkat input gitu ya. Perangkat outputnya apa saja? Ada monitor, speaker, printer, earphone atau headphone, itu untuk output gitu ya. Termasuk printer 3 dimensi juga sama gitu ya. Nah, terus ada juga perangkat penyimpanan. Di sini banyak sekali. Zaman sekarang hampir banyak gitu ya. Hard disk itu sudah masih dipakai meskipun sudah usang ya. Kebanyakan sekarang sudah pakai SSD atau solid state gitu ya. Nah,
Terus ada memory card, penyimpanan sementara untuk kamera atau ponsel, atau juga flash disk. Lebih-lebih juga zaman sekarang penyimpanan berawan. Di kemudian hari mungkin beberapa handphone itu tidak akan memungkinkan perangkat penyimpanan tidak terlalu besar. Mereka akan memberikan perangkat yang standar untuk untuk perangkat lunak saja, untuk perangkat lunak yang di-download saja gitu ya. Nah, kedepannya mungkin ya selebihnya itu dijalankan berbasis internet, ya. Sehingga penyimpanan atau processing atau apapun itu didasarkan pada koneksi internet. Nah, itu untuk media penyimpanan. Nah, contoh perangkat keras yang multimedia yang sering digunakan kamera. Nah, di sini kamera HIP dengan resolusi yang tinggi ini akan memberikan fotografi yang lebih jernih, ya, akan lebih nyata. Semakin banyak megapiksel yang dipunyai oleh kamera, maka gambarnya itu tidak akan terlalu pecah. Nah, hal yang lain, ini banyak sekali yang mempengaruhi kamera, seperti sensor atau apapun itu ya, teknologi-teknologi yang lain seperti OIS atau apa. Nah, di sini akan mempengaruhi juga gitu ya. Nah, banyak sekali handphone-handphone yang mahal tapi megapikselnya kecil. Nah, ada yang handphone yang murah, megapikselnya besar, tapi ketika dibandingkan kok yang mahal itu tetap bagus gitu ya, kualitas uh, kamera atau kualitas videonya dibandingkan kamera dengan megapiksel yang besar gitu ya. Ternyata banyak hal yang mempengaruhi kualitas video ya. Selain dari sisi megapiksel gitu ya, terutama ya memang dari segi sensornya juga gitu ya. Nah, ketika kita mengfoto low light itu juga berpengaruh, bukan dari sisi megapikselnya ya. Nah, terus monitor. Nah, di sini monitor layar datar ukuran akan lebih besar, pengalaman tampilan juga akan lebih luas. Nah, meskipun monitor di sini tidak satu jenis cuma layar datar saja, ada layar cembung, ada LED atau proyektor yang kita sering pakai ketika pembelajaran itu, atau apapun itu ketika menampilkan suatu gambar ya. Nah, hal yang lain printer di sini, printer laser kualitas tinggi dengan kecepatan dan konsistensi yang cepat ya, cetak yang baik. Nah, printer juga memang dibagi dua. Ada yang printer dua dimensi yang sering kita pakai untuk perkantoran, untuk ngeprint gambar, dan ada yang tiga dimensi. Ya, yang tiga dimensi juga jenisnya beda-beda. Ada yang tiga dimensi itu akan menghasilkan sebuah objek tiga dimensi ya dari print objek tiga dimensi menggunakan Blender contohnya gitu ya. Nah, dihasilkan suatu patung. Nah, patungnya kadang terbuat dari plastik. Ada juga yang di Dubai itu printernya menggunakan metal gitu ya. Sehingga ya jadi seperti metal, membuat piala, membuat apapun itu di print. Nah, cuman jarang ya seperti itu, dan mahal gitu ya. Nah, terus ada wireless atau earbud. Nah, di sini headphone sama seperti speaker sebenarnya. Ini akan memberikan pengalaman audio yang lebih privat dengan bebas kabel, apalagi yang Bluetooth gitu ya. Nah, apalagi beberapa kualitas audio zaman sekarang yang tadi disebutkan ya, dengan hi-fi atau mungkin juga 360 ya, atau anti bising itu akan memberikan pengalaman yang lebih bagus ya ketika kita menonton beberapa konten multimedia. Nah, apa tren terkini perangkat keras multimedia? Yang pertama kualitas video, ada 4K dan 8K. Di sini pengembangan teknologi multimedia menuntut kualitas tinggi dalam video gambar. Nah, banyak sekali film-film zaman dulu ketika ditampilkan di YouTube atau di film itu pecah. Ya, karena kualitasnya tidak sejernih sekarang. Dan beberapa smart TV itu sampai 8K juga ada. Makanya ketika kualitas perekamannya bagus, maka TV akan memberikan pengalaman yang seolah-olah nyata di sini. Ya. Terus ada Internet of Things. Di sini banyak perangkat lunak multimedia yang terkoneksi dengan internet yang untuk berkepentingan rumah atau kantor atau mobil ini bahkan di tempat umum. Nah, seperti kopi shop atau apapun itu. Nah, bukan cuma itu saja ya, kadang pekerjaan, perbankan, belanja atau apapun itu sudah terkoneksi ke internet. Nah, hal yang lain seperti augmented reality. Nah, kalau bisa augmented reality dan virtual reality ini cikal bakal dari sebuah hologram ya, kata beberapa peneliti. Nah, teknologi ini akan semakin populer dengan banyaknya digunakan untuk tujuan hiburan, edukasi, dan pengalaman yang lebih interaktif. Ketika kita nonton virtual reality roller coaster gitu ya, seolah-olah nyata, seolah-olah kita naik roller coaster beneran. Tapi ketika kita nonton film, ya film roller coaster ya seolah-olah tidak
terlalu nyata gitu ya. Dan itu memberikan pengalaman yang berbeda ketika kita nonton film di layar dan di virtual reality. Nah, terus hal yang lainnya ada perbandingan antara perangkat keras multimedia yang berbeda. Contoh ada hard disk dan memory card. Di sini perbandingannya adalah dari segi kapasitas. Hard disk akan jauh lebih besar ya, dari memory card. Tetapi memory card ini akan lebih portable, lebih mudah dibawa kemana-mana di sini. Nah, terus ada monitor LCD dan monitor OLED ya. Sebenarnya LCD IPS LCD atau OLED AMOLED yang sering dipakai oleh Samsung dan beberapa handphone high-end lainnya itu dasarnya sama gitu ya. Kalau kita pernah membahas di beberapa mata kuliah gitu ya, ada IPS ya yang didasarkan seperti dari LCD to liquid crystal display ya. Jadi kalau ketika jatuh itu biasanya hitam, akan melebar ke semuanya karena didasarkan pada cairan kristal gitu ya. Beda dengan LED gitu ya, itu dasar dari diode dari beberapa lampu-lampu kecil ya, sehingga kerapatannya sangat rapat menjadikan ya seolah-olah nyata, seolah-olah kita nonton film beneran ya. Semakin rapat maka semakin bagus dari sisi pikselnya. Ya, dua hal ini sama-sama teknologi layar dan masih digunakan gitu ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, monitor OLED ini memiliki kualitas tampilan yang lebih menarik. Kalau merah benar-benar merah, kalau hitam benar-benar hitam gitu ya. Contohnya ketika kita lihat uh, di layar Samsung AMOLED atau Super AMOLED. Ya, ketika membandingkan dengan handphone yang lain itu ya agak berbeda ya. Meskipun sama-sama video yang sama gitu ya. Merah benar-benar merah, hitam benar-benar hitam gitu ya. Tetapi monitor LCD ini akan lebih ekonomis ya. Nah, terus apa Retina display? Nah, Retina display itu sebenarnya masuk ke LCD ya dari Apple gitu ya. Apakah lebih ekonomis? Ya tidak juga gitu ya, karena Apple juga melakukan penelitian yang lebih sehingga ya hampir bisa disetarakan dengan AMOLED gitu ya atau OLED gitu. Padahal dasarnya itu dari IPS, pengembangan dari IPS ya untuk Retina display. Nah, terus ada earphone dan headphone. Nah, earphone ini lebih kecil, lebih mudah dibawa, tetapi headphone ini akan lebih nyaman dan lebih nyaring, memberikan pengalaman yang lebih bagus gitu ya. Contohnya dari sisi bass, dari sisi suara atau efek-efeknya itu seolah-olah akan lebih nyata ketika kita menggunakan headphone. Tapi kalau earphone ya memang lebih simpel ya. Nah, terus apa pertimbangan kita memilih perangkat keras multimedia? Nah, yang pertama fungsi, kesesuaian yang kita butuhkan. Nah, contoh kita mau membeli handphone ya, maka kita tentukan dulu fungsinya apa. Biasanya kalau laki-laki mahasiswa ya fungsinya main game gitu ya, maka mereka akan memilih spek. Nah, tapi kalau wanita mahasiswi biasanya mereka memilih foto yang bagus untuk selfie. Ya, untuk yang ketika jalan-jalan ya seolah-olah benar-benar instagramable gitu ya, editing ya bagus gitu ya. Itu dasarnya kebutuhannya itu apa ketika kita memilih perangkat tersebut. Nah, hal yang lain itu kualitas, lebih lebih baik memberi produk dengan kualitas yang lebih baik. Nah, kadang kualitas ada harga ada barang. Nah, kadang menambah beberapa uang itu akan memberikan mendapatkan barang yang kualitasnya lebih baik daripada kita membayar dengan harga yang lebih murah tapi kualitas bisa biasa-biasa saja. Ketika tidak puas, ya akhirnya tetap saja gitu ya. Beli beberapa kali atau ketika sering rusak beli beberapa kali akhirnya tetap saja ketika digabungkan yang lebih mahal daripada memberi kualitas yang lebih bagus gitu ya. Nah, tapi tidak sedikit karena persaingan pasar di sini kualitasnya bagus tapi harganya lebih rendah. Ya, itu yang sering dikemukakan oleh beberapa produsen handphone Cina gitu ya. Mereka memberikan spek yang tinggi, kualitas yang lebih bagus dengan harga yang rendah gitu ya. Sampai pasar Amerika juga kelabakan di sini gitu ya. Nah, karena banyak serangan produk-produk Cina yang untuk menguasai pasar dunia. Nah, karena mereka ya memang bersaing gitu ya. Selain strategi pasar yang mereka gunakan. Nah, terus ada probabilitas, pertimbangan apakah probabilitas penting atau tidak gitu ya, kemungkinan akan munculnya gitu ya. Nah, ini penting. Contoh ketika kita pilih handphone untuk speknya saja, apakah kita akan menggunakan handphone saja, tidak kameranya, maka kita perlu keseimbangan di sini. Probabilitasnya juga
akan memberikan peranan penting, mana yang paling dibutuhkan gitu ya, atau kira-kira yang minimal ya sama bagus ya gitu ya. Nah, dan harga dan budget ini akan menyesuaikan dengan budget Anda. Ya. Kualitas dan harga akan berbanding lurus gitu ya, meskipun memang secara persaingan pasar kadang ini tidak selamanya betul. Dan secara kesimpulan, jadi lowongan teknologi multimedia ini telah memberikan kemudahan baru, pengalamannya lebih baik, dan berbagai bidang seperti hiburan, edukasi, bisnis, dan meskipun banyak perangkat keras multimedia yang tersedia, pemilihan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat keras ini dipilih sesuai dengan kebutuhan budget Anda, gitu ya. Kembali lagi sebenarnya, kembali lagi ya sesuai dengan keuangan. Kita tidak bisa memaksakan ya maksa beli iPhone supaya di apa ya gengsi gitu ya. Tapi maksakah hutang tidak seperti itu. Disesuaikan gitu ya. Ya ada gaya, ada harga di sini gitu ya. Tidak usah memaksa gitu ya. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.